Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah pengantar ilmu hukum, PIH. Topik ke-65 dari 86 topik. Sistem hukum, bagian ketiga. 3. Sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak 1917. Di mana pada tahun ini terjadi revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintahan kerajaan Rusia. Hukum ini mengalami penyebaran melalui politik demokrasi rakyat ke negara-negara di Eropa dan Asia. Pokok sistem hukum sosialis adalah hukum yang dijiwai ajaran Marxis-Leninisme yang dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet, serta ajaran materialisme dan teori evolusi di mana dikatakan bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata di dunia ini. R. Sarjono mengemukakan bahwa hukum di negara sosialis dimaksudkan untuk membangun masyarakat baru, untuk menunjang terjadinya masyarakat baru sesuai dengan ajaran Marxisme yang fundamental berlainan dengan keadaan sebelumnya di mana faktor ekonomi merupakan faktor utama dan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti bahwa segala sesuatunya harus tunduk kehendak penguasa yang bertugas memimpin transformasi dari susunan masyarakat lama ke arah terciptanya masyarakat baru yang dijiwai oleh ajaran komunis yang mengutamakan asas kolektivitas dalam bentuknya yang mutlak. Akibatnya hubungan individu menjadi berkurang sebab semuanya menjadi publik. Yang diutamakan adalah kepentingan umum dan kepentingan negara. Dalam hukum sosialis, hukum merupakan suatu alat untuk menekan kelas tertindas yaitu kepentingan dan ketidakadilan. Hukum yang adil berarti menyerukan suatu ideologi. Fungsi hukum sosialis bukan untuk mengekspresikan konsep keadilan tertentu, tetapi mengorganisasi kekuatan-kekuatan ekonomi bangsa dan mentransformasikan tingkah laku dan sikap warga negara. Dengan demikian, negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis ini hanya mengenal konsep hukum publik sedangkan hukum privat tidak ada. Sistem hukum sosialis yang berbasis doktrin komunis mengabaikan prinsip-prinsip keadilan moral. Doktrin hukum sosialis berbasis pada doktrin Marxisme mengajarkan bahwa hukum sebenarnya adalah suatu struktur yang melayani kepentingan-kepentingan ekonomi. Bagi kaum Marxisme, hukum adalah alat kebijaksanaan bagi mereka yang memerintah. Hukum yang berlaku di Uni Soviet tidak memiliki nilai absolut pada dirinya. Kuli merangkum fitur-fitur hukum sosialis sebagai berikut. A. Hukum sosialis diprogramkan untuk lenyap secara perlahan-lahan bersamaan dengan hilangnya hak kepemilikan privat dan kelas-kelas sosial serta transisi menuju sebuah tatanan sosial komunistik. B. Negara-negara sosialis didominasi oleh sebuah partai politik tunggal. C. Di dalam sistem sosialis, hukum disubordinasikan untuk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru di mana dalamnya hukum privat diabsorpsi oleh hukum publik. D. Hukum sosialis memiliki sebuah karakter pseudo-religius. E. Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif. Kelompok negara yang mempergunakan sistem hukum sosialis dibagi menjadi dua kelompok yaitu A. Yurisdiksi sosialis yang lebih tua seperti Polandia, Bulgaria, Hungaria, Cekoslowakia, Romania, dan Kuba. B. Kelompok hukum sosialis yang baru adalah Kamboja, Laos, Mozambik, Angola, Somalia, Ethiopia, dan Ghana. 4. Sistem hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Hukum adat di Indonesia terdiri dari berbagai macam hukum adat. Menurut Puchta, murid von Savigny, hukum adat yang semacam ini tidak dapat dijadikan hukum secara nasional hanya sebagai keyakinan bagi masyarakatnya masing-masing. Nilai-nilainya juga tidak dapat dimasukkan di dalam sistem hukum nasional, kecuali hukum adat yang dimiliki, diyakini dan diamalkan secara terus-menerus oleh bangsa atau masyarakat nasional dapat dijadikan hukum secara nasional, setelah melalui proses pengesahan di lembaga legislatif dan atau eksekutif, dan nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional. Seperti yang kita ketahui, sistem hukum yang berlaku saat ini bersumber dari tradisi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat,
yang merupakan 3 sistem hukum yang menjadi komponen utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Ahmad Ali berpendapat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempraktikkan mixed system, atau sistem campuran di mana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam. Apabila dikaitkan dengan pendapat Eric L. Rischat dalam pengelompokan sistem hukum utama yang berkembang di dunia, maka sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum Far East, hukum Timur Jauh, yaitu sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem civil law, common law dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat. Sistem hukum Far East memiliki karakteristik yang penekanannya pada harmoni dan tatanan sosial, penghindaran dari proses hukum yang birokratis. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis, atau unwritten law. Indonesia dan negara-negara dalam sistem hukum pada masyarakat Anglo-Saxon, merupakan negara yang mengenal hukum tidak tertulis, baik dalam pengertian hukum adat atau hukum kebiasaan. Pada masyarakat dengan budaya hukum Anglo-Saxon, kebiasaan ditransformasi ke dalam bentuk hukum kebiasaan, customary law, atau kebiasaan hukum, legal customs. Dalam perkembangannya, budaya hukum Anglo-Saxon berkembang menjadi tradisi common law, yang kemudian menjadi salah satu dari tradisi hukum besar dunia. Di samping itu ada budaya hukum tertulis. Budaya ini dianut oleh bangsa Perancis, dan masyarakat Eropa kontinental pada umumnya, tetapi kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan nama civil law system, dan Indonesia juga akhirnya mengenal dan mempraktekkan hukum tertulis dimaksud. Sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Hukum Belanda berada dalam lingkungan sistem hukum Eropa kontinental, civil law, maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan sistem hukum civil law, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, termasuk pula di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum civil law tersebut. Selain itu, karakteristik sistem hukum civil law ditandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab, atau kodifikasi. Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu kodifikasi tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu. Dalam kodifikasi undang-undang hukum pidana jika dipandang hal itu memang diperlukan. Sistem hukum adat dibangun dari tradisi kerakyatan bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat sektarian yang sangat sulit diterapkan secara umum di seluruh lapisan masyarakat khususnya di Indonesia yang beragam suku, adat istiadat dan kebudayaan dan semakin mendapat tantangan di masa modernisasi saat ini. Selain sistem-sistem hukum yang telah dijelaskan, ditambahkan juga mengenai sistem hukum Islam, yaitu sistem hukum yang dibangun berdasarkan wahyu ilahi tradisi ketuhanan dan syarat dengan nilai-nilai penghormatan terhadap kemanusiaan, yang diturunkan Sang Khalik untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Originalitas dan internalisasinya ditaati oleh seluruh umat Islam di seluruh jagat raya ini. Hukum Islam telah melewati perjalanan sejarah yang panjang seiring dengan peradaban manusia hingga sekarang ini. Sistem hukum Barat di Indonesia dibangun dari tradisi positivisme yang beranjak dari pemikiran Barat yang berpaham sekularistik, individualistik dan hedonisme yang mengagung-agungkan nilai-nilai kebebasan manusia di atas nilai-nilai ketuhanan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sistem hukum ini lahir dari hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, yang kemudian diadopsi oleh Perancis, Code Civil dan Code Commerce, dan Belanda, dalam Burgerlijk Wetboek, dan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Koophandel, pada tahun 1858, hingga dipaksakan berlakunya di Indonesia selama berabad-abad mulai Januari tahun 1848, oleh Mer, C.J. Scholten dan M. Meyer, hingga sekarang ini berdasarkan aturan peralihan UUD 1945. Itulah materi topik ke-65 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.
Sampai jumpa.